Saudara, tadi saya ada kurang diyakinkan kalau saudara tuh haus. Boleh ya saudara kalau haus bilang amin yang kencang? Amin. Ya, terima kasih, itu menghibur saya. Oke, saudara, puji Tuhan, pagi ini saya bisa dapat kehormatan, thanks to Panatua Kaseno, Kak Friska di sini, dan juga Hendy dan tim pimpinan yang ada. Dan saya percaya sekali saudara kalau temanya adalah limitless love, saudara akan mengalami banyak hal supaya saudara sadar bahwa kasih itu harusnya tidak terbatas. Jadi biasanya kalau temanya begitu, maka bulan ini saudara akan banyak ngalamin susah sekali untuk mengasihi. Jadi biasanya kalau yang menikah mungkin akan banyak konflik kayaknya bulan ini. Jadi selamat menikmati bagian yang terbaik dari tema bulan ini saudara, yaitu penderitaan di dalam kasih Tuhan. Oke, saudara, hari ini saya ditemani oleh dua orang rekan saya yang nanti saya akan perkenalkan ketika saya akan mengundang mereka untuk memberikan kesaksian. Tapi hari ini saya mau mengajak saudara membaca firman dulu di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai dengan yang ke-17. Ini akan menjadi dasar buat pembahasan kita hari ini. Nah, supaya saudara merasa bahwa ini bukan hanya satu arah, bolehkah saya undang saudara melakukan tradisi Yahudi zaman dulu, di mana ketika firman Tuhan disampaikan, maka semua orang jemaat Tuhan berdiri karena kita sadar bahwa ini adalah Tuhan yang berbicara. Boleh saya jemput kita semua pakai berdiri dan kita mau baca ayat ini sama-sama dengan lantang supaya firman ini jadi kebenaran yang merema dalam hidup kita. Oke? Sebelum kita mulai, berikan senyuman saudara supaya saya tahu saudara nggak terpaksa melakukan ini. Oke, mari kita mulai dari ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Dan inilah yang akan menjadi foundation di mana kita akan bergerak pagi hari ini untuk percaya bahwa Tuhan sudah menetapkan sebuah rancangan yang luar biasa buat setiap kita orang percaya. Nah, saudara, ada 3 hal yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Kenapa hanya 3? Karena menurut riset lebih dari 3 biasanya orang lupa. Jadi 3 aja kemungkinan besar lupa, apalagi lebih dari 3. Jadi saudara, yang pertama, I will say this: God has loved us unconditionally. Jesus died at the cross and finished it all. Kalau saudara percaya, saudara boleh ngomong amin by the way. Saudara jangan kayak di penjara gitu, saudara takut sekali. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Yesus mati di kayu salib dan menyelesaikan semuanya. Ini adalah kebenaran yang akan kita jadikan foundation yang pertama. Sebelum kita bicara tentang limitless love, saudara, minggu ini, hari ini, apa yang saya berikan sebagai subjek dari preaching saya hari ini adalah empowered to empower. Bagaimana kita diberdayakan, diberi kuasa untuk memberdayakan atau memberi kuasa kembali kepada orang lain. Ketika kita bicara tentang ayat yang ke-9, kata yang penting di sana adalah saudara kata ini, aku telah mengasihi kamu. Kenapa ini jadi kata yang sangat penting? Karena kata ini tidak berbunyi aku akan mengasihi kamu, tapi kalimat ini berbunyi aku telah mengasihi kamu. Saudara, kalau seorang suami berkata setiap hari kepada istrinya, sayang aku akan mengasihi kamu, besoknya dia berkata lagi, sayang aku akan mengasihi kamu, hey babe, I will love you. Saudara, ini sesuatu yang baik tetapi agak meragukan. Kenapa? Karena akad itu bicara belum terjadi. Itu sama seperti orang berkata, kapan kamu diet? Aku akan diet. Itu meragukan, saudara. Karena akan diet itu artinya bisa jadi tidak pernah terjadi. Tapi kalimatnya menjadi penting karena di
kata yang dipakai adalah aku telah mengasihi kamu. Artinya it is done, it is finished, selesai, sudah. Ketika kita bicara tentang aku telah mengasihi kamu, Yesus memberikan gambaran kasih apa yang dia maksud. Di ayat yang ke-13 dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus tidak berkata bahwa, hey murid-murid, tahukah kamu bahwa aku ini akan memberikan nyawaku untuk kamu secara langsung. Tapi waktu Yesus berkata tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya, tentunya dia bicara tentang apa yang akan dia lakukan sebentar lagi. Karena kalau saudara baca dalam kitab Yohanes, kalimat ini, ayat ini kita temukan sebelum kemudian kita membaca bagaimana Yesus kemudian diperadabkan pada Pilatus, kemudian bagaimana kemudian Yesus disalib dan akhirnya mati dan dikubur. Artinya saudara, Yesus selalu mau bilang gitu, kalau aku ngomong aku mengasihi kamu, aku tuh real banget. Aku gak cuma teori. Aku gak cuma sekedar akan kasih kamu sekuntum bunga atau sebox coklat di hari Valentine-mu, but I will give my own life. Aku akan berikan hidupku sendiri. Karena saudara, siapapun bisa kasih saudara coklat, tapi jarang orang yang mau mati untuk saudara. Coba ambil waktu 5 detik ini untuk berpikir, menurut saudara siapa yang menurut saudara akan berkata kepada saudara, aku siap beri hidupku, aku siap mati buat kamu. Kalau saudara gak menemukan jawabannya, jangan menangis, jangan sedih. Karena apa saudara? At least Yesus sudah mati buat kita. Kalimat yang dia katakan sebelum dia meninggal adalah sudah selesai. Dalam Yohanes pasal ke-19 ayat 30 dia berkata sudah selesai. Nah saudara, kalau kita mau bicara tentang bagaimana kita bisa jadi orang-orang yang terlibat di dalam empowerment, bagaimana saudara dan saya bisa jadi berkat buat orang lain, saya mau tanya dulu sebelum kita lanjut. Karena kalau saudara jawaban dari pertanyaan ini tidak sesuai dengan yang saya harapkan, tentunya akan sulit sekali untuk saya menyampaikan firman ini. Berapa banyak dari saudara, di dalam hati saudara, di dalam hati kecil saudara, walaupun saudara mungkin tidak tahu bagaimana dan tidak tahu apakah saudara mampu, tapi saudara jauh di dalam hati saudara, saudara sebenarnya sungguh ingin menjadi berkat, ingin menjadi pengaruh, ingin menjadi dampak, ingin menjadi orang yang bisa memberi sesuatu kepada orang lain atau kepada dunia ini atau kepada lingkungan saudara yang paling kecil. Kalau saudara adalah orangnya, coba angkat tangan saudara. Oke, paling tidak 99% mengangkat tangan. Artinya saudara, saya boleh menyampaikan firman ini. Karena kalau saudara angkat tangan, maka saudara saya akan serahkan mic ini kembali kepada Hendy dan biar dia khotbah. Karena saya bingung mau nyampein apa. Karena saudara hanya akan menangkap message ini kalau saudara sungguh-sungguh rindu hidup saudara mengubahkan hidup orang lain. Kalau saudara hanya berpikir bahwa hari ini saya hidup buat diri saya, I don't think even this is a suitable preaching for you. Bahkan saudara akan mulai berkata, it's not making any sense. Gak masuk akal, ini orang ngomongin apa sih gitu. I need something and I want it now. Feed me. Kasih gue makan nih sekarang. Tapi saudara, pagi ini apa yang saya mau sampaikan akan membuat saudara harus keluar dari tempat duduk saudara secara rohani, secara spiritual, dan mulai melakukan sesuatu keluar. Itu sebabnya sebelum saya mengarah ke sana, hal pertama yang saya mau saudara tangkap adalah the first foundation of an empowerment. Dasar yang pertama waktu kita mau memberdayakan orang lain adalah saudara dan saya harus tahu betul dan harus mengalami bahwa Yesus sudah mengasihi kita tanpa syarat. Dia sudah mati di kayu salib dan dia sudah lakukan semuanya dan itu sudah selesai. Kalau saudara nggak tangkap pesan ini dulu, apapun yang akan saya sampaikan setelahnya nggak akan ada gunanya. That's why there is a strong message yang bunyinya gini: live today from the Father's love, not for the Father's love. Hidup hari ini karena kasih Tuhan, kasih Bapa, bukan untuk mengejar kasih Bapa. Karena kalau saudara masih terus mengejar kasih Bapa dan melakukan banyak hal supaya Tuhan lebih mengasihi saudara, supaya Tuhan lebih menerima saudara, maka saudara belum mengerti apa itu kasih Tuhan. Karena waktu dia mati di kayu salib, it is finished. Gak ada dosa yang terlalu parah yang saudara bisa rancangkan hari ini yang tidak bisa ditebus di atas kayu salib. Bahkan dosa yang sekarang saudara sedang pikirkan sekarang ini, mungkin karena di dalam gereja juga kita bisa berpikir dosa. Habis ini waktu altar gue menyelinap keluar supaya cepat dan gak itu dosa saudara ya. Nah, jadi maksud saya the first foundation adalah ini.
God has loved us conditionally. Jesus died at the cross and finished it all. Kalau saudara tangkap ini, maka kita akan bisa menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan buat kita bisa empower others people. Foundation yang kedua, saudara, God wants us to abide in His love and live on in it. Tuhan mau kita tinggal di dalam kasih-Nya dan hidup di dalamnya. Nah, saya mengerti banyak dari saudara merasa bahwa ini kayaknya agak terlalu spiritual banget ini khotbah, dalam banget. Abide in Him, sepertinya kok sesuatu yang kurang real. Apakah saya bisa ngalamin ini? Tapi saya mau bilang sama saudara bahwa tinggal di dalam kasih Tuhan dan hidup berdasarkan kasih Tuhan adalah sesuatu yang sangat real sekali. Dan itu akan menjadi satu-satunya realita yang saudara bisa alami di tengah-tengah dunia hari ini. Karena kalau saudara lihat ke sekeliling saudara, bahkan mungkin di tengah-tengah gereja, ada banyak orang gak bisa menemukan kasih, bahkan di tengah-tengah rumah Tuhan. Mereka datang, mereka dengar, mereka bayar, dan mereka pulang. Tapi mereka gak menemukan ada sebuah hubungan, ada sebuah kasih, ada sebuah relational things yang terjadi di tengah-tengah rumah Tuhan. Dan karena saudara, firman Tuhan berkata bahwa Allah sendiri adalah kasih, maka kalau kita bicara kita abide in Him, berarti kita akan tinggal di dalam kasih. Ayatnya di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16 berkata bahwa kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah tetap ada di dalam dia. Kalau saudara membayangkan ada satu botol, katakanlah satu botol gelin, ya, teh botol yang saudara bawa, dan saudara tenggelamkan ke dalam kolam renang, saya mau tanya, apa yang terjadi dengan botol ini? Ketika botol ini masuk, botol ini kosong, dan dimasukkan ke dalam kolam, maka apa yang terjadi dengan botol ini? Air tentunya akan ada di sekeliling botol ini, betul? Botol ini akan dikelilingi oleh air. Tidak ada satupun bagian dari luar botol ini yang tidak terjamah oleh air. Tapi yang pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi dengan isi botol ini? Botol ini dipenuhi juga dengan air. Artinya, the bottle is surrounded, dikelilingi oleh air, but also filled with water. Saudara bernafas karena udara ada di luar saudara dan udara ada di dalam saudara. Apa yang dimaksud dengan abide in His love adalah saudara bisa merasakan kasih itu ada menyelubungi saudara, but at the same time kasih itu ada di dalam diri saudara. Sehingga kalau saudara muntah, maka itu yang keluar kasih. It is only happen kalau saudara abide in Him, abide in love. Kalau saya bicara abide in Him, abide in love, sebenarnya itu dua hal yang sama. Kenapa? Karena dasarnya adalah Allah adalah kasih. So kalau Allah adalah kasih, maka kalau kita tinggal di dalam Allah, maka kita tinggal di dalam kasih. Kalau kita tinggal di dalam kasih, kita tinggal di dalam Allah. Begitu juga sebaliknya. Nah, kenapa ini penting, saudara? Karena dikatakan di dalam ayat yang ke-10, saudara, if you keep my commandments, if you continue to obey my instruction, you will abide in my love and live on in it, just as I have obeyed my Father's commandments and live on in His love. Kalau engkau memegang perintahku dan terus taat kepada instruksi atau perintahku, engkau akan tinggal di dalam kasihku dan hidup di dalamnya. Sama seperti aku telah taat kepada perintah Bapakku dan hidup di dalam kasihnya. Yesus tinggal dalam kasih Bapa, Bapa ada dalam kasih Yesus. Yesus mengasihi saudara dan saya, kita mengasihi Yesus karena Dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kasih Tuhan menyelimuti dan menyelubungi kita dan ada di dalam kita. Hanya ketika itu terjadi, saudara bisa mengasihi. Catat ini baik-baik, saudara. We cannot give what we don't have. Kita gak bisa memberikan sesuatu yang kita gak miliki. Kalau saudara berkata kepada seseorang, aku mau berikan nyawaku buat kamu, saudara harus pastikan saudara masih hidup.
Karena orang mati nggak bisa memberikan nyawa. Kalau saudara mau berkata bahwa aku mau mengasihi kamu, maka kata yang penting adalah saudara harus yakin saudara punya kasih lebih dulu. Nah, pertanyaannya, ini pertanyaan agak ekstrim dan saudara mungkin ragu menjawab. Berapa banyak dari saudara merasa bahwa saudara punya kasih? Coba katakan. I know some of you agak ragu untuk angkat tangan. Pertanyaannya, saya pertanyaan sekali lagi ya, saya mau tes sekali lagi. Berapa banyak saudara yang yakin betul saudara punya kasih? Coba angkat tangan. Agak nambah. Saya tanya sekali lagi. Berapa banyak dari saudara yang sungguh-sungguh yakin di hadapan Allah dan di hadapan saya bahwa di dalam hidup saudara ada kasih? Coba angkat tangan. Saya nggak tahu apakah memang jumlah bertambah atau berkurang. But it doesn't really matter. Tapi maksud saya gini, kalau waktu saudara mengangkat tangan, saudara terbersit ada keraguan dalam hati saudara. Itulah alasan kenapa hari ini saudara mesti menangkap message ini. Karena banyak dari kita kalau melihat diri kita, kita tuh ragu, kita tuh benar gak sih bisa mengasihi. Karena kalau kita melihat hidup kita, mungkin kita merasa ada terlalu banyak keegoisan, terlalu banyak selfishness, ada terlalu banyak keegoan yang menguasai kita sehingga kayaknya sulit sekali. Contoh, saudara yang sudah menikah dan baru punya baby. Semua ibu pada umumnya akan sangat kesulitan di masa-masa ini. Karena ketika sepanjang malam si baby menangis, maka biasanya yang pertama kali bangun adalah ibunya. Karena biasanya ibunya tidur paling dekat dengan baby. Tahukah saudara bahwa ada masa-masa di mana seorang ibu menjadi tanda kutip muak dengan tangisan bayinya? Kenapa saya tahu? Karena anak paling kecil saya usianya 6 bulan. So I've been through it as well. Dan di momen itu, ketika teriakan untuk yang kesekian kali di malam itu terjadi, ada satu perasaan di dalam hati si ibu berkata, "Can you just shut up please?" Boleh gak sih diem gitu loh. Walaupun akhirnya dia tetap angkat bayinya, taruh di dadanya untuk menyusuin lagi, dan akhirnya sambil tidur dan menyusui baby. Tapi yang mau saya sampaikan bukan tentang mamanya saudara, but what you do as the father of this baby is showing apakah saudara punya kasih. Waktu saudara melihat ini semua dan terbersit di hati saudara bahwa that is not my part, that is your part, karena lu maknya, lu yang punya air susu, gua gak punya. So it's your job. Thanks. Kalau saudara mengucapkan kalimat itu, besar kemungkinan saudara memang gak punya kasih, beneran. Tapi saya percaya semua manusia normal bahkan punya itu. Nah, saya mau sampaikan gini saudara. Kalau seorang manusia normal aja tanpa Tuhan, mereka bisa ngerasain perasaan itu. So, saudara bisa bayangin kalau saudara mengalami kasih Tuhan, itu membuat saudara akan berdiri dan berkata gini, "Anakku, aku akan siap berikan nyawaku supaya engkau selamat." And that's love. Ketika seorang pria berkata kepada pasangannya, "Aku siap mati buat kamu," ini berarti saudara, orang ini lebih penting dari dirinya sendiri. Waktu Yesus berkata, "Aku siap mati buat kamu," Yesus menganggap saudara lebih penting daripada dirinya sendiri. Dan saudara tahu gak sih artinya apa? Allah itu penting banget, jelas, karena dia Allah. Tapi kalau dia anggap dia yang maha penting, anggap saudara lebih penting, kamu, saudara gak bisa ngomong, "Saya gak bisa terima diri saya gak layak, saya gak berharga, saya gak bisa lakukan sesuatu." Karena saudara seharga nyawa Tuhan sendiri. Saya gak tahu kenapa saudara hening. Apakah ini suasana mencekam? Ataukah karena saudara bingung dengan apa yang saya sampaikan? Atau karena saudara benar-benar terpukau bahwa begitu luar biasanya Tuhan sama saudara? But that's for real, itu nyata. Siapapun saudara, God loves you. Dan kalau Tuhan mau kita hidup di dalamnya, artinya gini, Tuhan mau bilang, "Aku mau engkau jadi bagian dari diriku sendiri, dan aku jadi bagian dari diriku sendiri." And this is the second foundation of an empowerment.
Saudara dan saya, kita nggak bisa jadi berkat buat orang lain dan bersedia memberi hidup kita buat orang lain kalau pertama kita nggak menyadari bahwa Yesus sudah mengasihi kita, Yesus mati buat kita, dan Yesus sudah melakukan semuanya selesai di atas kayu salib. Yang kedua, saudara dan saya tidak bisa melakukan empowerment kalau kita nggak sadar bahwa Tuhan mau kita hidup di dalamnya dan kita hidup di dalam Dia. Karena tanpa itu, saudara nggak bisa kasih apa-apa. You cannot give what you don't have. So, saya akan tutup dengan sebuah poin terakhir. Empower to empower. Kalau saudara sudah punya dua foundation tadi, maka barulah saudara sekarang bisa melangkah keluar. Kalau kita bicara tentang empowerment to empower, maka ini yang terjadi. Saudara, kalau tadi berkata, saya mau jadi berkat buat orang lain, maka saudara mulai hari ini, saudara akan lebih tidak nyaman. Saya mau jadi dampak buat orang lain, itu artinya mulai hari ini saudara akan memberi lebih banyak daripada menerima. Kalau saudara berkata bahwa saya mau jadi pengaruh buat orang lain, itu artinya saudara harus siap untuk diganggu lebih sering daripada sebelumnya. Karena the most effective way of doing an empowerment is through discipleship. Saudara akan empower seseorang paling efektif kalau saudara memberi hidup saudara kepada seorang pribadi. Nah, sebelum saya masuk ke dalam poin ini, saya mau panggil salah satu dari rekan saya yang hari ini hadir. Yang pertama yang namanya Valentina Halu. Cuma nama bokernya Ping. Ping adalah seorang single and available tentu, and high quality. Kalau nggak ngapain saya aja. Dia sekarang adalah talent management head di BCA Finance. Basically dia kontrol dan handle semua management training di BCA Finance. 11 tahun yang lalu dia terima Yesus, dan hari ini dia masih terus ada di tengah-tengah rumah Tuhan melayani. Dari sejak mahasiswa sampai hari ini sudah bukan mahasiswi lagi, dan dia adalah salah seorang pribadi yang kami muridkan. Dan saya mau Ping cerita versinya dia, bukan versi saya. Karena kalau versi saya yang cerita, saudara pasti nggak percaya kan. Nah, saya mau undang Ping ada di atas mimbar. Maksud saya di atas panggung. Kalau di atas mimbar nggak sopan ya. Maksudnya orang suruh berdiri di atas mimbar. Nah, Ping akan cerita apa versi pemuritan yang dia alami ketika dia dimuridkan. Ya. Jadi saya akan izinkan dia menceritakan versinya dia, pemuritan yang dia alami dan yang dia dapatkan. Kesini di tengah supaya bisa kelihatan wajahnya. Pemuritan yang saya lakukan sama Kak Bambang ini dimulai tuh kurang lebih almost 2 tahun ya. Jadi sebenarnya Kak Bambang ini bukan mentor pertama saya sebenarnya, karena sebelumnya waktu tadi Kak Bambang bilang ya, saya udah kenal Tuhan kurang lebih 11 tahun yang lalu. Nah, di awal itu pasti saya udah mengalami pemuritan dengan beberapa mentor gitu. Nah, ada waktunya waktu di tengah-tengah saya mau menjalani panggilan saya, waktu saya tergabung dalam satu kayak grup gitu buat pelayanan buat anak muda. Nah, saya kurang lebih kayak mengalami suatu yang bikin saya tuh jeda banget gitu, seorang leader gitu, seorang pemimpin yang istilahnya waktu dia menawarkan pemuritan gitu, tapi dia juga menanyakan ke saya gitu, istilahnya apa yang bisa saya berikan untuk grup ini gitu. Istilahnya kurang lebih saya jadi merasakan bahwa ada untuk bisa dimuridkan, untuk bisa dibina gitu, saya harus punya kontribusi gitu, saya harus punya sesuatu, saya harus punya kompetensi yang saya bisa berikan ke tim ini gitu, baru saya misalnya dimuridkan gitu. Nah, kurang lebih setelah kejadian itu saya tuh lama gitu kan buat memfollow up tanggapan itu gitu. Dan ternyata setelah itu malah yang terjadi saya dapat satu penawaran berikutnya, penawaran untuk menghentikan mentoringnya gitu. Jadi waktu itu saya dikirim satu email, intinya bilang saya tidak melihat ada keseriusan kamu untuk mentoring dengan saya tidak melihat kesungguhan kamu untuk melakukan sesuatu untuk anak muda. Jadi sepertinya mungkin kamu sudah nggak di tim ini lagi, dan kayaknya kamu sudah mungkin proses untuk mentoring kita juga di stop gitu.
Jadi tuh waktu itu saya dapat itu tuh ya udah saya sih nggak nangis, nggak sampai aduh galau gitu ya. Ya cukup sedih aja gitu. Tapi ternyata walaupun saya nggak berekspresi yang sampai segimana banget, itu ngebekas sesuatu di dalam saya gitu, bahwa waktu saya di Melutkan saya harus jadi anak murid yang anak menti yang berkontribut gitu, anak menti yang bisa membanggakan mentornya gitu, anak menti yang ya gitulah gitu. Dan ada satu waktu di Beleza gitu, kita ada e-camp gitu ya, jadi ada empowerment camp gitu, jadi semua pekerja tuh diundang untuk ada di situ. Nah di situ ada saya dapat sesuatu bahwa hati seorang anak gitu. Jadi waktu dapat hati seorang anak itu saya memberanikan diri karena ada challenge gitu buat beranilah buat minta gitu. Nah di situ saya baru mulai minta untuk saya memberanikan diri untuk nanya ke Kak Bambang gitu lewat kertas gitu. Kak boleh nggak Kak mentoring saya gitu sama Kakak sama Kak Jenny, boleh mentoring saya nggak? Karena mentor saya yang sebelumnya yang tadi di mentoring itu kan tadi ya merintis saya gitu. Sebenarnya waktu itu kenapa saya juga mau ada di situ karena mentor saya yang sebelumnya itu pindah ke Singapura gitu. Jadi kakak pembina saya yang sebelumnya udah pindah ke Singapura, jadi saya nggak ada kakak pembina gitu kan, kayak saya mencari gitu. Nah dalam yang proses yang tadi ternyata mendapatkan pengalaman seperti itu. Nah tapi waktu empowerment camp itu saya memberanikan diri lagi nih untuk sekali lagi saya mencoba gitu. Nah waktu ternyata saya pikir gitu ya, abang ini belum mau terima juga gitu. Sekarang kan dia sibuk banget gitu sama Kak Jenny gitu. Waktu misalnya dia cerita gitu segala macam banyak banget yang dia lakuin, tapi ternyata dia mau terima saya gitu. Itu udah oke lah gitu. Tapi ternyata tidak seindah yang dibayangkan gitu ya. Mentoring sama Kak Bambang itu kadang tuh bikin saya juga digembleng juga gitu, maksudnya ada teguran pastinya, ada didikan gitu. Tapi yang terutama saya nggak ngerasa kenapa-napa walaupun kadang dia galak gitu ya, maksudnya ngomong gitu, bisa marah kan gitu, kamu nih ya gitu, maksudnya bisa dimarahin gitu. Tapi yang saya tahu itu didikan gitu buat saya gitu. Dan yang pasti saya dapat penerimaan saya apa adanya gitu. Saya punya kelemahan, saya bukan anak menti yang sempurna, saya punya banyak kelemahan dalam time management misalnya. Dan mungkin banyak hal yang menggemaskan gitu, maksudnya gemes gitu. Kalau Bapak pasti gemes gitu ngeliatin gue suka menunda-nunda, ngeliatin gue suka apa gitu. Maksudnya banyak hal yang gue tuh gak sempurna. Tapi dia sebagai seorang bapak, dia tuh mau ngebapain gue gitu, sekalipun gue tuh gak sempurna gitu. Jadi waktu pamit orang sama Kak Bambang, gue dapetin penerimaan sih. Yang kedua, gue dapetin didikan. Karena gue tahu, maksudnya kalau bapak yang baik tuh bukan mengiyakan atau membenarkan semua yang gue lakukan gitu. Tapi kalau gue salah, ya dia akan didik gue gitu. Dan sekalipun ya, maksudnya apa yang dia didik ke gue tuh belum berhasil gitu sampai sekarang. Maksudnya gue masih suka yang menunda-nunda gitu, gue masih bisa jadi nggak bisa men-setting priority dengan benar gitu. Banyak hal yang lain gitu. Tapi dia selalu punya ruang gagal buat gue gitu. Dia selalu ya tetap gitu, marah tetap gitu. Tapi setelah itu ya dia kan tetap punya harapan ke gue kalau gue tuh bisa berubah gitu. Itu sih. Jadi thank you Kak buat didikannya, thank you buat penerimaannya. Dan yang satu lagi yang gue dapat dari Kak Bambang itu teladan. Dia juga bukan orang yang sempurna gitu. Tapi maksudnya dia berani mengakui kalau misalnya dia pernah putus satu ibadah, dia pernah lo ngakuin dosa di hadapan jemaatnya gitu. Dan gue ngeliat ini pemimpin yang gak takut untuk terlihat gak sempurna gitu. Tapi dia berani tampil apa adanya gitu. Pemimpin juga manusia gitu, pemimpin juga bisa bikin salah gitu. Tapi yang gue lihat dari teladan dia adalah dia berani untuk mengakui kesalahannya gitu. Dan dia berani untuk cerita masa hidupnya dia. Gitu sih. Gitu. Thank you, Pimpin. Boleh kita beri. Kita harus percaya tidak ada skrip atau skenario di balik kesaksian Pimpin. Dan ini actually pertama kali saya minta dia kesaksian. Karena saya kemarin bilang sebelum saya minta kesaksian, saya bilang kamu boleh bersaksi kalau kamu memang merasa kamu diberkati. Itulah pemberitaannya ini. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga sih. So, saudara dari apa yang kita dengar dari Pimpin, ada hal pertama saudara yang saya pikir kita semua mesti sadar ketika kita bicara tentang pemerintahan. Tapi since fine sudah naik, saya akan minta Hakim untuk bisa ke atas untuk cerita dulu. Saya akan close dengan closing statement saya. Boleh Hakim bisa naik?
Sambil Hakim naik, Hakim ini nama aslinya adalah Suhardi. Sebagaimana kebanyakan manusia zaman itu dari daerah di luar Jawa, orang tua kita kebanyakan suka kasih nama asal gitu ya, Susi lah apalah gitu ya. Nah, Suhardi atau Hakim ini adalah salah seorang yang mempercayakan hidupnya untuk bisa kami muridkan. Mereka Hakim bersama istrinya Apang sudah punya anak 2. Kira-kira 6 tahun yang lalu Hakim baru benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sebelumnya Kristen tapi Kristen-Kristenan gitu ya, Kristen tapi pakai ganti gitu ya, Kristen tapi morotin duit cewek gitu ya. Nah itu kira-kira dia dulu gitu. Dulu wajahnya udah sama sekali berbeda. Nah saudara, salah satu hal yang menarik tentang hidup Hakim adalah karena hari ini dia bukanlah seorang pribadi yang dalam tanda kutip high educated, berasal dari keluarga yang sangat mapan. Hakim, kamu lulus SMP pun nggak, SMP nggak ada ijazah. Jadi dari sisi edukasi, Hakim bukan orang yang akan diperhitungkan. Dia bukan orang yang pandai berbahasa Indonesia dengan baik sebagaimana kebanyakan orang dari daerah. Hakim dulu semua nih yang saya cerita. 6 tahun yang lalu Hakim adalah seorang karyawan di sebuah toko spare part alat berat dengan latar belakang pendidikan yang kurang. Tapi saudara, saya akan cerita prosesnya. Tapi yang saya mau cuma bilang sama saudara gini, 6 tahun berikutnya hari ini dia adalah pengusaha spare part alat berat. Dia tinggal di sebuah perumahan yang menurut saya cukup baik kondisinya. Dia punya rumah sendiri, dia punya keluarga yang baik. Dia ditolak sama istrinya waktu itu beberapa kali karena dia belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi oleh sebuah momen dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan sejak itu dia punya pasangan yang puji Tuhan adalah anak dari pemilik toko, adik dari pemilik toko, dan akhirnya mereka dipercayakan dan sampai hari ini bisnisnya berkembang. Dan dia punya prinsip dalam bisnisnya bahwa nggak ada yang namanya hal yang buruk. Saya rela kehilangan pelanggan daripada saya harus lakukan sesuatu yang ilegal gitu. Di industri spare part alat berat itu banyak kemasannya baru, kemasannya asli Jepang, tapi dalamnya Cina gitu. Nah, dia mereject itu sehingga kehilangan beberapa pelanggan. Dan kompetitornya sebenarnya adalah orang yang dulu bersama-sama dengan dia. Lalu hal yang paling terakhir sebelum dia cerita, saya perlu build up ini dulu supaya saudara mengerti ketika nanti dia cerita. Beberapa bulan yang lalu, saudara, di perumahan kami, saya tinggal dalam perumahan yang sama, di klaster yang sama dengan Hakim. Akhirnya setelah bertahun-tahun diadakanlah pemilihan RT. Karena kalau perumahan baru kan RT-nya harusnya dari situ gitu ya. Nah, karena klasternya cukup gede, kita dibelah gitu, jadi RT 1 dan RT 2. Ya, RW-nya baru. Saya ada di RT 1, Hakimnya ada di RT 2. Nah, waktu pemilihan RT ini lucu sekali karena kandidatnya itu siapapun boleh dicalonkan gitu, dan seperti biasa banyak yang suka jorok-jorokan gitu kan. Nah, ketika RT 1 sudah terpilih, saya pulang gitu kan, terus saya bilang, "Maaf, lu jangan kemana-mana, lu ntar lu yang jadi RT 2," saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, enggak lah, terus dia pulang mandi gitu. Hakim ini memulai sebuah komsel di komplek itu, dan hari ini ada sekitar mungkin 15 pasang di komselnya, dan beberapa tinggal di daerah klaster tersebut. Dan saudara, ketika pemilihan RT itu, kebanyakan dari anggota komselnya sama seperti saya tinggal di RT 1. Jadi bukan warganya RT 2 gitu, beda warga sama dia gitu. Cuma ketika pemilihan RT 2 terjadi, kandidat yang lain kan masih pada cengah-cengok gitu ya. Lalu tiba-tiba kandidat satu yang harusnya datang, dan by the way ini seorang pendeta, nggak datang gitu. So kurang kandidat satu. So akhirnya waktu ditanya siapa yang mau dicalonkan, warga RT 1 bukan RT 2 ya, itu teriakin nama dia gitu, Hakim gitu ya. Dan warga RT 2 gitu langsung terpengaruh dan oh ya setuju dikandid, dan dia menang telak kali itu sebagai RT 2. Dan mungkin saudara pikir, jadi RT apa bagusnya? Saudara tahu, untuk pertama kali dalam sejarah perumahan ini setelah kurang lebih 3-4 tahun berdiri, for the first time Desember lalu, Hakim memberi saya kehormatan untuk menyampaikan khotbah Natal di ibadat Natal bersama seluruh Kasejati. Perumahan itu bukan cuma klaster saya, dan mendapat semua fasilitasnya free dari marketing.
karena dia adalah seorang RT di situ. Dan saya kalau hari ini bicara tentang Hakim, sebenarnya saya yang bersaksi tentang dia sebenarnya ya. Jadinya kebalik nih kayaknya. Tapi saya mau bilang itu saudara, that's called transformation. Kalau saudara mau cari transformasi, nggak usah ngomong yang ribet-ribet sebenarnya. But are you willing to give something from your life for other people? Dan demikian kesaksian saya untuk Hakim, dan saya memberikan waktu buat Hakim untuk bersaksi sekarang. Thank you Kak Omang buat apa ya gimana itu ya, saya jadi terharu ya itu ya, apa yang Kak Omang sampaikan ya. Sebenarnya saya sih manusia biasa ya, sama dengan teman-teman yang lainnya sih ya. Saya mempercayai kalau Tuhan sudah memilih kita, sudah Tuhan tentukan kita, Tuhan akan membawa kita sih untuk terus naik sih, tidak akan mundur maupun turun sih. Oke, hari ini apa yang mau saya saksikan ketika kamu saya ingatkan adalah tentang pemuridan ya. Saya sungguh bersyukur saya boleh punya Bapak rohani yang sungguh-sungguh memberikan hidupnya buat saya ya. Saya hari ini boleh ada, tentunya semua itu karena kasih karunia. Tapi tentunya juga ada Bapak rohani yang sudah memberikan semuanya buat saya, baik itu keteladanan, baik itu bayar harga, baik itu direction, dorongan buat saya. Ketika saya dalam pemuridan, sebelum masuk pemuridan sama Kak Bambang, waktu masih di Komsel masih Kak Bambang, saya udah pikir mau dimuridin sama siapa gitu ya. Saya pernah sekali tanya Kak Bambang kayak, cuman Kak Bambang belum memberikan ACC, maksudnya hanya ketawa aja waktu itu sih Kak ya. Dan tentunya itu satu hal yang membuat saya, aduh sayang banget saya bisa dapat informasi langsung dari Kak Bambang, tiba-tiba belum dapat jawabannya gitu. Saya proses waktunya juga cukup lama gitu sih ya. Tapi tentunya saya mempercayai sih kalau Tuhan melihat setiap hati kita yang sungguh-sungguh mau hidup dalam Tuhan, Tuhan bisa, nggak tahu gimana lah ya, Tuhan bisa dimuridkan lah ya. Bukan hanya saja saya PKS yang Kak Bambang, tapi tentunya dalam pemuridan ini banyak yang saya dapatkan. Contoh yang hal-hal yang saya dapatkan dalam pemuridan itu adalah saya boleh melihat Kak Bambang kan, kalau saya bilang sama istri saya tuh super sibuk. Kak Bambang tuh sepertinya robot gitu kan, nggak pernah sakit gitu ya, nggak pernah kata capek, nggak pernah kata lelah, nggak ada kata sorry saya nggak ada waktu, saya gini gitu kan ya. Nah itu satu hal yang membuat saya tuh wow, luar biasa sekali ya. Ternyata di bumi ini masih ada manusia dan itu masih kayak robot gitu kan, yang kalau saya membayangkan diri saya sendiri, aduh saya punya keluarga, kalau juga punya keluarga kan pasti capek, pasti kita udahlah nanti aja lah gitu kan ya. Tapi yang saya belajar adalah bagaimana saya melihat apa yang telah bagikan buat saya, dia menghidupinya gitu loh. Nah itu mendorong saya tuh untuk melakukan hal yang sama gitu loh. Bahwa saya diberkati ketika Bambang, saya harus memberkati kembali gitu loh. Berkat itu tidak hanya mengalir, tidak hanya untuk saya sendiri, tapi berkat dari Tuhan, kasih dari Tuhan tuh milik kita semua gitu loh. Dan hari ini saya bersyukur sih, saya boleh dari pemilihan itu saya boleh terus naik gitu ya. Mungkin yang nggak gitu pintar berbicara, hari ini saya lumayan berbicara kayak mungkin nggak banyak tahu tentang hal-hal yang lain. Saya banyak belajar dari Kak Bambang, baik itu dari segi leadership, baik itu dari segi gaya hidup, baik itu segi dari tanggung jawab. Nah itu yang saya dapetin sih. Hari ini saya bisa bertanggung jawab diri saya sendiri karena saya boleh melihat. Saya kalau gambaran saya langsung ke Tuhan kan tahu tinggi gitu kan ya. Saya langsung lihat ke pemimpin saya ya Kak Bambang gitu loh. Tahu apa yang disampaikan ya menghidupi gitu loh. Kalau misalnya Kak Bambang cuma menyampaikan gitu ya, tidak menghidupinya, ini satu hal yang membuat saya ya gitu doang gitu kan. Tapi yang saya mau sampaikan adalah kita harus punya Bapak rohani sih. Jangan sampai kita tidak memiliki Bapak rohani sih. Itu akan membuat kita tuh tidak akan cepat naik gitu loh. Kalau kita mengharapkan komsel, mengharapkan gereja, kita mengharapkan namanya PKS kita, tentunya banyak keterbatasan ya. Tapi kalau kita punya Bapak rohani kan, itu akan memang kayak memayungi kita gitu loh, membagari kita juga sih. Oke, thank you Hakim. Yang pertama itu karena anugerah Tuhan. Yang kedua, saudara, karena mereka merespon apa yang diberikan kepada mereka.
Ping punya sebuah pelayanan agak unik. Dia adalah seorang dancer. Kelasnya ya kelas penari latarnya Agnes Monica lah kira-kira. Belum sampai Agnes Monica-nya sih. Dia hari ini melayani bersama kami. Hakim dalam waktu 1 tahun. Konselnya multiplikasi. Total sekarang di area dia, by the way dia tadi salah sebut, dia bukan pengawas, bukan PKS tapi dia pengawas area sebenarnya. Hari ini ada sekitar hampir 30-40 pasang di bawah areanya Hakim. Apa yang saya mau sampaikan ini loh saudara. Menurut saudara, kira-kira apa yang ada di dalam hati saya waktu saya dengar mereka ngomong? Saudara mesti tahu, mereka mungkin bersuka cita karena apa yang mereka achieve. Tapi saudara bisa bayangin gak sih waktu saudara lihat anak saudara pertama kali jalan, puasnya kayak apa, harunya kayak apa, bangganya kayak apa. That's what happened when you give your life for other people. Saudara tahu waktu Yesus mati di kayu salib dan berkata sudah selesai, menurut saudara hatinya sedih? I don't think so. Tapi dia puas banget. Karena waktu dia lihat ke orang-orang yang menyakiti dia bisa bilang gini loh, hey, I do this because I love you. Dan waktu murid-muridnya kemudian menyebarkan Injil, mungkin dia dari surga sana melihat, gila, bangga banget nih gue, model gak jelas gitu, bunch of abandoned people gitu, orang gak punya apa-apa, 11 orang yang gak ada jelas hidupnya, but do great things in the name of Jesus. Dan sama seperti orang tua yang kita rindu suatu hari anak kita akan melakukan sesuatu. Mau gak saudara hari ini Tuhan memakai hidup saudara to leave a legacy? Bukan cuma anak saudara gitu, tapi orang yang kenal saudara akan berkata, saya bersyukur saya kenal orang ini, karena at least lah orang ini saya dapat sesuatu. Dan mungkin saudara berpikir, apa yang saya punya untuk saya bisa memuridkan, untuk bisa empower others. Hari ini saya beri 3 hal sederhana saja, terus saudara praktek. Let's put into practice. Let's get practical. Yang pertama, berapa banyak dari saudara yang gak punya Alkitab? Angkat tangan. I know, ini gereja pasti sudah punya Alkitab. So maksud saya, berapa banyak saudara yang gak bisa baca Alkitab? Angkat tangan. Gak ada, karena saudara semua punya mata yang bisa baca. So hal pertama yang saya mau saudara kerjakan secara praktis adalah, mulai hari ini, marilah saling mengajar dalam firman. Marilah saling berbagi dalam firman. Tapi saya gak bisa ngajar gimana? Firman Tuhan berkata begini saudara, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom. Hikmat Tuhan akan mengalir dengan deras dalam hidup saudara ketika saudara berbagi hidup dengan orang. Waktu orang bicara sama saudara, saudara mulai dengerin dengan perhatian, saudara berdoa, Tuhan, apa yang saya bisa tolong buat orang. Saudara, tiba-tiba aja Tuhan taruh ide-ide yang luar biasa. Saudara yang mungkin ibu rumah tangga gitu ya, siapa ya yang bisa saudara berikan? Itu tetangga saudara itu loh, yang tampangnya lecek tiap hari karena diomelin terus sama suaminya gitu. Saudara bisa ambil waktu gitu. Boleh gak sih ada yang, aku mau cerita, dan dia cerita. Dan saudara gak perlu buka Alkitab, saudara just share what you have experienced through the word. Aku ngerasa loh bahwa Tuhan tuh baik. Soal pertama, saudara bisa ngomong. Berapa yang gak bisa ngomong kan? Semua saudara bisa ngomong. So, saudara cuma sederhana, share the words, share the kindness of God. Sesimpel itu. Kalau saudara bisa lakukan ini, saudara lakukan kepala saudara di tempat saudara duduk. Ya, saya terima kasih buat lakukan saudara. Hal yang kedua, saudara, adalah tadi ada kata yang menarik, admonish. Saudara tahu nggak arti kata admonish? Menegur, menasihati, mengingatkan. Ayat ini meneguhkan saya bahwa kalau saya marah-marah dengan orang yang saya muridkan itu berarti legal dan sah. Karena katanya kita harus menegur, menasihati, mengingatkan. Tapi ada kata belakangnya, with all the wisdom. Karena kasih karunia Tuhan, karena hikmat Tuhan. Bukan karena kita marah-marah, lu bikin malu yang jadi anak. Keluar gitu. Tapi saudara, kita menegur karena kita pengen. Sama seperti anak kita gitu, masukin tangan ke mulut terus gitu. Terus kita kan tegur kan, kita gak bilang masukin terus saya, terus lakukan, ayo semangat, kan gak gitu. Kita pasti akan angkat tangannya, bahkan mungkin pukul tangannya, bahkan mungkin tegur dengan keras. Kenapa? Because we want the best from you. So, itu hal kedua yang saudara bisa kerjakan. Mulai hari ini kalau saudara lihat ada sesuatu yang gak beres, boleh gak saudara memberi inputan teguran, tapi dengan kasih, dengan hikmat.
Saya pikir Bro Henry di sini akan sangat senang sekali kalau saudara bisa memberi masukan. Tapi saya punya resep, saudara. Kalau saudara berani memberi masukan, maka beranilah jadi orang yang make it happen. Wah, repot loh. Ya enggak. Kayaknya ya, lighting di tempat ini akan bisa lebih bagus loh. Oke. Silahkan duduk di meja itu and do it. Kayaknya I can sing better than Martha. Oke, then let's join us in the worship team. Walaupun agak sulit sih ini karena kelasnya agak tinggi soalnya. Ya, maksud saya, it's something that you can contribute back to the church. Bukan kepada mentor saudara, tapi kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saya janji selesai habis ini adalah kalimat terakhir gini. Through psalms, hymns, and songs from the Spirit, sing to God with gratitude in your hearts. You can only do empowerment if you joyfully do it. Saudara akan senang sekali bisa berbagi hidup sama orang lain kalau hati saudara itu dipenuhi sukacita dan ucapan syukur. Nah, sambil mungkin kita mau tutup khotbah ini, saudara, saya mau saudara pikirkan satu hal yang saudara bisa syukuri pagi ini kepada Tuhan. I'm thankful for my children. I'm thankful for my spouse. I'm thankful karena gak kayak Hendy aku gak kebanjiran. Kalaupun kebanjiran jalan depannya hanya setengah kaki. Ini di dalam di atas dengkul. Dengkulnya siapa sih juga bingung. Dengkulnya Hendy lah paling kan. Bayangin kalau itu dengkulnya siapa ya? JJ gitu. Matilah gitu. Karena it's different measurement kan. Makanya orang Indonesia itu dengkul siapa dulu. Ya, maksud saya hari ini boleh gak ambil satu momen. Apa yang saudara bisa syukuri pagi ini? Dan kalau saudara bisa bersyukur, artinya saudara bisa empower other people. Bolehkah semua pejamkan mata sekarang and think of one thing yang saudara bisa be grateful with. Tuhan, saya bersyukur karena hari ini di tengah-tengah situasi yang sulit saya punya pekerjaan. People say I hate Monday, but I say I love Monday. Because on Monday saya bisa datang ke kantor karena ada banyak orang on Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, whatever gak bisa punya pekerjaan. I'm being grateful karena hari ini saya punya anak. Ada banyak orang masih merindukan punya keturunan. Walaupun anak saya harapkan cepat gede karena ini kok sulit sekali diatur. I'm being grateful. Walaupun gereja ini jauh, tapi saya punya komunitas yang bisa memberkati saya. I'm being grateful karena saya bisa punya pakaian dan segala sesuatu yang layak. Karena banyak orang nggak punya. Dan when you are grateful, then you know, saudara punya sesuatu yang bisa saudara berikan ke orang lain. If you have something in you, then you can give it to other people. So hari ini kebenaran yang saudara bawa pulang adalah gak ada dari saudara yang gak punya apa-apa di depan itu. Because you have love, you have God, and you can be grateful today. Oh Tuhan, kami datang pagi ini dengan ucapan syukur. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami mau melihat kekurangan kami, apa yang kami gak punya, pergumulan kami tahu itu gak ada habisnya. Tapi waktu kami shifting dan kami mulai melihat apa yang kami punya, apa yang Tuhan sudah beri, hal-hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupku. Oh God, I'm so grateful. Aku bersyukur Tuhan buat keluarga. Aku bersyukur buat suami istriku. Aku bersyukur buat orang tuaku. Aku bersyukur buat anak-anakku. Aku bersyukur buat pekerjaan yang aku punya. Aku bersyukur buat berkat yang Tuhan beri. Aku bersyukur buat rumah yang aku punya. Aku bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan sediakan. Aku bersyukur buat komunitas yang aku punya. Aku bersyukur buat gereja Tuhan. Aku bersyukur buat segala hal baik, pertolongan Tuhan yang Tuhan beri setiap hari. Nah, hari ini biarlah hatiku Tuhan dipenuhi oleh ucapan syukur. Dan aku tahu kalau hatiku dipenuhi ucapan syukur, artinya aku dipenuhi oleh kasih Tuhan. Karena Tuhan yang sudah terlebih dulu mengasihi. Dan karena kasih itu ada dalam hidupku, maka aku tahu Tuhan, Engkau bisa memakai aku untuk memberi kasih di kepada orang lain. Karena firman-Mu berkata, bukan aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku, tapi kata Tuhan, aku yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Hari ini dengar kebenaran firman bahwa Tuhan sudah memilih engkau, Tuhan sudah menaruh kasih-Nya, hidup buat engkau, mati buat engkau, dan bangkit buat engkau, sehingga engkau bisa pergi dan menghasilkan buah. Kau pergi to empower other people.
Siang ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. We put our life before you, God. Di hadapan-Mu Tuhan, kami taruh hidup kami. Pakai kami Tuhan. Kami tahu kami gak diciptakan untuk diri kami sendiri, tapi Tuhan mau kami mengasihi orang lain sama seperti Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami tanpa syarat. So now God, empower us so we can empower others, people. Kalau saudara berkata hari ini, ya Tuhan, aku mau, dengan semua keterbatasan, dan bahkan mungkin kau bingung apa yang mau kerjakan, apalagi tidak buat komitmen pagi ini. Bolehkah hari ini saya minta, kalau saudara mau lakukan ini, taruh tangan saudara di hati saudara, di dada saudara. Terima kasih, saya lihat tangan saudara. Praise the Lord, praise the Lord. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesediaan, buat kerelaan saudara. Bapak, hari ini Engkau lihat anak-anakmu di tempat ini. Hari ini bolehkah saudara yang sudah taruh tangan, hari ini bangkit berdiri bersama dengan saya. Kita mau berdoa sama Tuhan. Bapak, hari ini kami berdoa. Kristus telah mati untuk menanggung setiap dosa kita. Dia sudah membebaskan kita dari semua belenggu dosa, keterikatan akan dosa. Mari kita renungkan baik-baik, apa yang sampai hari ini mungkin masih menjadi belenggu di dalam hidup kita. Sadarlah bahwa Kristus sudah menembusnya 2000 tahun yang lalu ketika dia mati di atas kayu salib. Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang benar oleh Dia, yaitu Yesus, yang telah mengasihi saudara dan saya. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Dia bukan hanya melepaskan kita dari semua belenggu, Dia juga menjadikan kita lebih dari pemenang. Apa yang dimaksud dengan lebih daripada pemenang? Saudara, sederhana sekali. Seharusnya kita yang berjuang, tapi Kristus yang berjuang buat kita. Sehingga setiap kemenangan yang Dia raih, Dia berikan buat kita. Dan saudara, mari kita hidup sungguh-sungguh hari ini sebagai seorang pemenang. Jangan lagi kita hidup seperti seorang pecundang, tapi kita seharusnya hidup seperti seorang pemenang. Karena memang status kita adalah pemenang. Jangan kita sia-siakan kemenangan yang Kristus sudah berikan. Mari pemenang-pemenang dalam Tuhan, kita terus bertumbuh dalam Dia. Tuhan memberkati kita semua. Media Facebook, Anda dapat mengikuti info-info terupdate mengenai Abalok Barat dan Abalok 7 Generation melalui akun Facebook berikut ini. Perpuluhan dan dana pelayanan Abalok Barat dapat ditransfer pada Bank BCA dengan akun 391-301-1127 atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan. Dikarenakan nomor rekening yang dahulu sudah digunakan oleh area lain. Harap seluruh jemaat dapat memperhatikan dengan seksama demi kelancaran pelayanan kita bersama. Pastikan juga buat teman-teman yang sudah ada di dalam bimbingan pranikah, setelah ini dapat hadir di Greenfield Maisonette yang lantai 4. Akan ada hal yang luar biasa hari ini tentang bagaimana saudara ada di dalam bimbingan pranikah. Saya percaya lewat bimbingan pranikah ini kita disiapkan untuk membangun pernikahan, sehingga pernikahan kita menjadi surga di bumi, bukan neraka di bumi. Katanya ada dua keputusan yang penting. Pertama, keputusan percaya kepada Yesus. Yang kedua, keputusan pilih menikah dengan siapa. Karena itu menentukan surga atau neraka, saudara. Dan juga pastikan, saudara, buat teman-teman yang sudah support di dalam Sukabumi Project, pastikan tanggal 1 Maret ini adalah pengumpulan terakhir buat surat-surat saudara dapat berikan kepada Elton agar
surat ini dapat menjadi berkat buat siswa-siswa yang kita support, agar mereka juga dapat di-encourage untuk mereka sungguh lewat surat itu mereka dapatkan kata-kata motivasi dari teman-teman, sehingga mereka juga punya mimpi yang besar di dalam Tuhan. Lewat surat saudara bisa mengempower orang lain. Dan juga kita akan melakukan mission trip yang pertama ke Tikalong, ya, di Kalimantan Barat, saudara. Nanti kalau di Jakarta mendaratnya di Kali Pontianak, nanti dari Pontianak perjalanan lagi beberapa jam ke satu tempat namanya Tikalong, saudara. Saudara akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa, bagaimana dimulai dari seorang wanita yang punya satu visi, membangun dari tempat yang dulunya hutan, sekarang ada sekolah, dari sampai SMA di sana ada sesuatu yang luar biasa. Nah, pastikan saudara juga yang rindu, saudara dapat daftar kepada Elton, akan berangkat untuk trip yang pertama tanggal 30 Maret sampai 3 April tahun 2015 ini, ya. Jadi pastikan saudara tentunya Yafet sudah pertama kali daftar, ya, dia sudah semangat sekali. Dan juga saudara, saya mengundang setiap kita yang sudah mempersiapkan persembahan kita, mari kita angkat persembahan kita. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama firman Tuhan.